selamat malam. Kami dari kelompok Industri Gogo akan mempresentasikan rangkaian tugas 1 sampai tugas 3. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri dulu. Saya atas nama Cesariana Ermina Murni dengan NIM 211030882. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Gogo dan tujuan penerapan CRM dalam industri Gogo. Jadi Gogo itu merupakan jaringan restoran yang menawarkan berbagai pilihan menu, mulai dari makanan berat hingga makanan ringan. Konsepnya berfokus pada penyajian makanan yang cepat saji dan praktis, dengan harga yang terjangkau sehingga menarik bagi berbagai kalangan masyarakat. Jadi tujuan penerapan CRM pada industri Gogo yaitu untuk memahami kebutuhan pelanggan agar produk yang ditawarkan lebih sesuai dan dapat meningkatkan interaksi antara perusahaan dengan pelanggan, di mana dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Yang berikutnya itu ada strategi CRM pada Gogo. Yang pertama itu menentukan segmentasi pelanggan. Jadi segmentasi pelanggan itu dilakukan dengan mengelompokkan pelanggan itu berdasarkan perilaku, referensi, dan frekuensi kunjungan. Dengan memahami segmen-segmen ini, Gogo dapat lebih mudah menyesuaikan penawaran. Baik, strategi CRM pada Gogo yang kedua yaitu membuat program loyalitas. Program loyalitas dirancang untuk memberikan penghargaan kepada pelanggan yang sering berkunjung. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan retensi pelanggan. Implementasinya itu dengan menggunakan sistem manajemen pelanggan untuk mengumpulkan data dari transaksi. Analisis data untuk mengidentifikasi pola pembelian seperti pelanggan setia, pelanggan baru, atau pelanggan yang hanya datang saat promo. Yang ketiga, melakukan personalisasi penawaran. Jadi penawaran yang dipersonalisasikan meningkatkan keterikatan pelanggan dengan merek. Ini menciptakan pengalaman yang lebih relevan bagi masing-masing pelanggan. Implementasinya itu seperti mengembangkan sistem poin yang memberikan pelanggan poin setiap mereka melakukan pembelian. Setelah mencapai jumlah poin tertentu, pelanggan dapat menukarkan poin tersebut dengan diskon ataupun produk gratis. Jadi program ini dipromosi melalui media sosial maupun restoran Gogo. Yang keempat, kampanye pemasaran berbasis data. Menggunakan data penjualan untuk merancang kampanye pemasaran yang efektif yang dapat membantu memaksimalkan hasil. Jadi di sini implementasinya itu dengan mengirimkan email atau notifikasi aplikasi yang berisi penawaran khusus berdasarkan preferensi yang telah dikumpulkan. Misalnya jika pelanggan yang sering membeli menu ayam crispy tertentu menawarkan diskon untuk menu tersebut. Yang kelima, melakukan umpan balik dan survei. Jadi di sini mengumpulkan umpan balik dari pelanggan penting untuk memahami pengalaman mereka dan meningkatkan layanan. Yang keenam, interaksi di media sosial. Aktif di platform media sosial dengan membuat konten menarik seperti kuis atau giveaway, responsif terhadap komentar dan pesan dari pelanggan untuk membangun komunitas yang loyal. Yang ketujuh, melakukan event khusus dan promo musiman. Jadi di sini perusahaan Gogo maupun restoran Gogo menyelenggarakan acara dan promosi musiman yang dapat menarik perhatian pelanggan baru dan meningkatkan kunjungan. Yang ke-8, pemasaran melalui influencer. Jadi di sini melakukan kerjasama dengan influencer yang dapat membantu jangkauan audiens baru dan meningkatkan reputasi merek dari restoran Gogo. Yang ke-9, meningkatkan layanan pelanggan. Jadi di sini memberikan pelatihan kepada staf tentang pelayanan yang ramah dan efisien. Perkenalkan, nama saya Yunus Zaina dengan NIM 211031146. Di sini saya akan mempresentasikan perencanaan budget kegiatan untuk restoran Gogo. Jadi di sini itu ada beberapa kategori, ada jangka pendek 3 bulan, jangka menengah, dan jangka panjang 1 tahun. Untuk kategorinya itu terdiri dari sistem manajemen pelanggan, program loyalitas, personalisasi penawaran, kampanye pemasaran berbasis data, event khusus dan promo musiman, pemasaran melalui influencer, pelatihan layanan pelanggan, media sosial dan konten, anggaran iklan media sosial, survei kepuasan pelanggan. Ini merupakan jangka pendek dan jangka menengahnya. Kemudian sini adalah perancangan budget kegiatan untuk restoran Gogo. Untuk periode jangka pendek 3 bulan, minimal itu 64 juta, maksimalnya 122 juta. Dan untuk jangka menengah 6 bulan itu ada minimal 72 juta dan maksimal 160 juta.
Jangka panjangnya 1 tahun minimal 449 juta dan maksimal 1.191 juta. Perkenalkan, nama saya Delviana Srimulyati dengan NIM 21103132. Jadi di sini kita akan menganalisa data yang kita dapatkan dari industri GoGo. Jadi data yang kami dapat di sini berjumlah 200 data, di mana di sini ada data nama customer, alamat, riwayat pembelian per bulan, referensi produk, saluran komunikasi, dan total pengeluaran. Data yang kami dapat di sini dilakukan secara online. Baik, selanjutnya kita masuk ke visualisasi data. Yang pertama di sini ada data alamat, di mana data alamat di sini yang sering banyak memesani itu adalah daerah Sanur, lalu diikuti dengan daerah Panjer, Sesetan, Badung, Pemogan, Ubung, Jayagiri, dan Sidakarya. Lalu yang kedua di sini ada data referensi menu, di mana menu yang ada pada industri GoGo ini ada ayam geprek, nasi goreng, ayam crispy, spaghetti, dan burger. Jadi di sini ayam geprek di sini menduduki peringkat pertama, di mana di sini 23%, lalu ada burger diikuti dengan 22,5%, lalu nasi goreng 21,5%, ayam crispy di sini 18,5%, dan spaghetti di sini ada 14,5%. Selanjutnya di sini ada data kunjungan, di mana data kunjungan di sini pelanggan yang sering melakukan pembelian. Di sini yang paling banyak di sini ada 10, di mana 10 di sini 14,7%, lalu 9 di sini 11,5%, diikuti dengan 8 kali, 7 kali, sampai dengan 1 kali kunjungan, di mana di sini ada 5%. Lalu selanjutnya di sini ada data saluran komunikasi, di mana saluran komunikasi yang digunakan pada industri GoGo ini menggunakan Gojek, Grab, dan ShopeeFood. Di mana ShopeeFood di sini menduduki peringkat pertama dalam data saluran komunikasi, di mana di sini pengunjung yang sering melakukan pemesanan melalui ShopeeFood yaitu 40,5%, lalu diikuti dengan Gojek 32,5% dan Grab 27%. Baik, selanjutnya di sini ada data total pengeluaran, di mana grafik ini menunjukkan angka-angka pengeluaran atau nilai total pengeluaran dalam perusahaan GoGo dalam sebulan. Jadi nilai pengeluaran tertinggi di sini dipegang oleh ayam geprek dengan angka 414.000, lalu diikuti dengan ayam crispy yaitu 385.000, mendekati angka 400-an. Lalu di sini ada burger, di mana dengan total pengeluaran 246.000. Lalu ada spaghetti di sini dengan angka 181.000. Dan di sini pengeluaran terendah di sini adalah ada nasi goreng. Jadi kita bisa melihat dari grafik ini, yaitu 76.863 dalam sebulan. Baik, untuk kesimpulan dari rangkaian tugas 1 sampai tugas 3, integrasi antara CRM dengan strategi, analisis biaya, dan visualisasi data akan memberikan perusahaan GoGo kemampuan untuk mengambil keputusan yang lebih efektif, efisien, dan berbasis pada pemahaman pelanggan. Hasil akhirnya adalah peningkatan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan selamat malam.